Halo, selamat malam Mbak semuanya. Mbak Lui, Mbak Eli, Mbak Weni. Suara saya jelas nggak Mbak ya? Mbak Eli? Mbak Weni bisa dengar suara saya? Ya. Halo Mbak Weni, bisa hidupkan mikrofonnya? Mbak Weni. Halo, selamat malam Mbak Weni. Mbak Weni bisa jawab saya? Halo? Oh iya ya, saya kok nggak dengar suara Mbak Weni ya? Bisa sekali lagi Mbak Wen? Iya ya. Hmm. Yap. Ya. Tapi nggak masuk ke. Iya, tapi ke headphone saya nggak masuk suaranya ya. Oke. Tunggu ya Mbak ya. Malam Mbak. Mbak Weni bisa ulang lagi Mbak? Halo? Oh iya ya. Halo? Oke. Udah dengar. Suara saya jelas nggak Mbak? Suara saya jelas? Suara saya jelas Mbak? Ada, Oke. ada, Oke. Suaranya berbayang ya? ya sedikit berbayang gitu. Oke, kalau gitu kayaknya headphone saya nggak fungsi, jadi saya matikan speakernya ya. Jadi gini aja, Mbak chatting ya, chat ya, oke. Hari ini kita mulai, saya ngajar bahasa Inggris ya. Jadi ini untuk paket B, jadi kelas 7 ya Mbak ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pronunciation. Nah, jadi kalau dilihat di slide ya. Jadi di sana ada 2 bagian. Jadi kalau arti pronunciation itu apa ya? Ada yang tahu nggak Mbak? Ada yang tahu apa maksudnya pronunciation? Mbak Weni, Mbak Lui, Mbak Eli. Tapi itu tulisannya di wifi itu nggak jelas loh, nggak kebaca.
ya? kecil. Oh, di slide saya kebaca. Oh, mbaknya pakai handphone ya? Iya. Wah, Kecil sekali tidak bisa. wah. Oke, Mbak Lui gimana Mbak Lui? Mbak Lui bisa baca nggak ya? Bisa baca slide-nya Mbak Lui? Tulisannya nomor 11. Mhm. Kurang jelas ya Mbak Lui ya? Tapi kelihatan nggak hurufnya? Huruf yang paling atas seperti G itu pronunciation itu kebaca, cuman yang bawah garis itu nggak bisa kebaca. Ah, oke. Oke. Oh, nanti ya saya kirim rekamannya ya Mbak ya. Mungkin di debut nanti bisa lebih jelas tulisannya ya. Nah, Mbak Eli, Mbak Lui, Mbak Weni, kira-kira maksud pronunciation itu apa ya? Artinya apa gitu? Iya, jadi pronunciation itu kan cara pengucapan gitu ya. Nah, jadi misalkan di sana ada example. Example itu kan maksudnya contoh. Jadi contohnya misalkan ada SEE, melihat. Melihat itu hurufnya kan terdiri dari huruf S, E, dan E. Kalau dibaca jadi apa? C ya. Kalau kita di Indonesia bacanya kan C. Benar nggak? Ya kan? Tapi kalau bahasa Inggris dia bacanya itu jadi C. Huruf E jadi I. Di bawahnya ada C itu artinya melihat. Mbak bisa buat catatan ya. Sambil catat. Mbak Weni, Mbak Lui, Mbak Eli bisa sambil buat catatan ya. Ya, jadi misalkan itu melihat, contohnya ini ya, contoh katanya melihat. Bahasa Inggrisnya kan SEE, bacanya itu C, bukan C ya. Misalkan itu dia apa? Misalnya saya melihat pohon. Kalau misalnya bahasa Indonesianya saya melihat pohon, bahasa Inggrisnya gimana? Nah, saya catat ya. Mulai, saya kasih contohnya mulai Mbak Weni ya, nanti gantian ya, Mbak Lui, Mbak Eli juga ya. Misalkan, mana di sini ya? Misalkan ya. Oh, ini saya perjelas di sini, Mbak ya. Ini iya, oke. Nampak ya? Nampak ya? Jadi example itu di bawahnya ada tulisan SEE. Bahasa Indonesianya itu melihat. Ya. Kalau dibaca dia jadi apa tadi? C. Ya. Nah, contohnya dalam sebuah kalimat. Misalkan bahasa Indonesianya saya melihat apa ya? Mau lihat apa Mbak? Coba dari Mbak Weni pertama. Kalimatnya mau apa? Saya melihat apa? Teman saya.
Ya. Saya melihat teman saya. Jadi bahasa Inggrisnya gimana tuh? Saya, I see my friend. I see my gitu ya. Ini kan huruf I. Kalau di Indonesia pasti bacanya IC gimana? Me friend gitu ya. Ya, I see my friend. Tapi kalau di bahasa Inggris I, huruf I ini ya. Huruf I bacanya jadi I. Huruf E itu bacanya jadi I. Ini Y itu bacanya my. Huruf I bacanya jadi E. Ya. I see my friend. Ya. Ini kayaknya Mbak Weni udah ngerti bahasa Inggris ya. Sedikit. Oh, jadi nggak usah belajar lagi bahasa Inggris Mbak ya? Masih harus betul-betul. Oh, kirain mau diselesaikan sampai di sini. Oke, ini sip ya. Sekarang giliran Mbak Lui, coba. Mbak Lui, itu di bawahnya ada kata any. Ada huruf A, N, Y. Itu bacanya jadi apa itu Mbak Lui? Dia kan hurufnya A, N, Y. Bacanya jadi apa Mbak Lui? Jadi ini. Yes, good. Ini mah nggak usah belajar lagi. Ini. Aku nggak bisa sebenarnya bahasa Inggris ya. Iya, tapi itu tadi bisa kok Mbak. Ya gitu deh. Ya benar ya Mbak ya. Ini misalkan itu apa? Saya buat ya. Ini itu artinya apa ya? Ada yang tahu ini artinya apa? Aku nggak tahu. Oke. Yang lain ada yang tahu nggak? Yang lainnya? Gimana yang lain? Ada yang tahu apa artinya ini? Ayo. Yang lain ada nggak yang tahu arti any? Mbak Eli, coba. Mbak Eli tahu nggak apa artinya any? Sedikit ya. Tapi dalam kalimat negatif. Ya. Maksudnya kalimat negatif itu apa coba? Misalkan, ini misalkan ya. Kalimat negatif artinya yang tidak gitu. Misalnya saya tidak punya uang. Bahasa Inggrisnya apa ya? Saya, Mbak Lui. Kalau saya bahasa Inggrisnya itu bukannya I, ya? Oke. Tidak. No ya. Oh. Ya oke, any money. Kalau punya itu kan have ya. Ya Mbak? Ya, haven't. Have not ya. Ya, tapi biasanya sih kalau orang biasanya dia buat tulisannya jadi gini, haven't.
haven't. Atau bisa juga I don't have, do not. Ya. Have any money. Ya. Atau bisa juga, biasanya kalau orangnya kan orang Inggris gaul-gaulnya itu dia nggak bilang I haven't any money, nggak pernah bilang gitu. Biasanya dia bilang langsung I don't have. I don't have. Yes. I don't have any money. Ya. Itu bacanya haven't ya Mbak ya. Ini ya. Haven't. Ya, haven't ya bacanya ya. Haven't. Any money. Bisa Bukan juga. haven't lah. Hah? Enggak. Kenapa? Oke. Oke. Sekarang gilirannya Mbak Eli. Mbak Eli itu ada kalimat nomor 3 di bawahnya. Itu mana nih? 10. Ten artinya apa ya Mbak ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Yes. Ya 10 ya. Misalkan itu buat kalimatnya gimana coba Mbak? 10. Misalkan kalimatnya apa? Gimana ya? Misalkan Budi. Oh, coba Mbak Eli, coba buat kalimatnya gimana? Mbak Edi kemarin udah ada suaranya. Oh, Mbak Eli mana ya? Oh, ini Mbak Beni ngomong ya. Ayo Mbak Eli. Di manakah dirimu? Where are you? Mbak Edi ada suaranya. Mbak Eli kayaknya ketiduran. Oh, ini Mbak Eli udah ngetik nih. Ayo Mbak Eli, buruan. Itu 10. Kalimat Indonya. Oh, oke, Mbak Eli. Mbak Eli mau kalimatnya apa ya? Penting ada kata-katanya itu 10. Bilangan 10. Misalkan apa ya? Saya beli 10 Saya membeli Saya itu bahasa Inggrisnya I membeli. Oh, coba ketik Mbak. Ini boleh ya Mbak Weni, Mbak Lui, Mbak Eli. Boleh diketik ya. Kita belajar cara menulisnya dulu, setelah itu nanti gimana cara mengucapkannya gitu. Mbak Weni. Oke, I buy 10 mango. Mbak Lui kasih jawaban dong. Mbak Lui, kalau bahasa Indonesianya saya membeli 10 buah mangga. Bahasa Inggrisnya apa ya? Coba ketik dulu Mbak. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa juga, kita belajar kok.
Saya membeli. Kalau saya, I. Beli. Beli. Buy. Buye. 10. 10. Oh, Mbak Lui lagi ngetik. Oke, saya tunggu ya, Mbak. Ayo, Mbak Lui. Ayo, Mbak Eli juga kayaknya mau ngetik. Saya, bahasa Inggrisnya I. Huruf I ya. I. Bacanya I. Oh, saya, bahasa Inggrisnya huruf I. Bacanya itu I itu I ya. Membeli ya, kata kerja ya. Membeli kata kerja atau biasa disebut dengan verb. Verb. Itu tulisannya BUY. Kalau kita ngomong Indo kan itu buy. Tapi kalau pronunciation Inggris dia bacanya buy. Ya, cara bacanya buy. Buy. Ya, Mbak Eli, good. Ya. Itu 10, tetap 10 ya bacanya ya. Ya, ini Mbak Lui tuh ketinggalan. Ayo buruan Mbak Lui. Yang terakhir. Iya benar ya, Mbak Lui itu ada perbaikan ya. Jadi itu mangga, G-nya 1 ya. Mango tulisannya. Bacanya mango. Iya. G-nya 1 loh ya. Mbak Weni sama Mbak Eli ya. Koreksi ya. Mangga tulisannya mangonya itu G-nya 1. Jadi I buy 10 mango ya. G-nya 1. Sip. Ya. Benar ya Mbak Eli ya. Oke, kita lanjutkan. Itu nomor 1, 2, 3, 4. Itu tulisannya HAT. Bacanya apa Mbak Eli? Coba Mbak Eli bacanya apa tuh? HAT. Kalau cara bacanya, misalnya hurufnya E itu biasanya jadi I. Biasanya ya. Huruf A biasanya jadi E. Ini biasanya, tapi ada beberapa case apa ya? Ada beberapa hal dia yang cara bacanya itu A itu enggak cara bacanya gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan. Umumnya huruf E, misalnya ini ya tadi ya SEE, itu bacanya jadi I umumnya. Huruf A biasanya jadi E. Misalnya tadi kan Ani jadi Eni ya. Jadi kalau misalnya ini tulisannya HAT. Ini HAT. Bacanya jadi apa Mbak Eli? Gimana? Mbak Eli bacanya jadi apa? HAT.
huruf A jadi ganti E kalau mau baca gitu. Oke, good. Jadi head ya. Head itu artinya, bahasa Indonesianya head itu, ada yang tahu? Ya, nggak apa-apa. Selamat datang Mbak Marsito. Marsito ini Mbak kan? Mbak atau Mas ya? Selamat datang Mbak Nur. Ya, head. Head itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Ayo cepat ketik Mbak. Bahasa Indonesianya apa? Head. Ada yang tahu? Yang biasanya ditaruh di kepala. Ih, panas hari ini ya. Iya benar, topi ya. Topi. Kalimatnya ini siapa? Oh, kita ulang dari awal ya, Mbak Wen. Mbak Weni. Ayo, kalimatnya apa? Ada pokoknya kata-katanya ada topi deh. Saya Topi. Topi saya bundar. Oke. Topi saya bundar. Ini topi saya berarti kepemilikan ya. Jadi biasanya kan tadi kita bilang saya itu I, subjek, ya kan? Tapi ini sekarang beda. pakai my. Ya, jadi my ya. Oke, good berarti. Coba bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Topi saya bundar. Aduh dingin. My hat brown kalau nggak salah ya. Coba diketik Mbak, nanti kita pronunciation kan, ya. Oh, Mbak Lui, oke, good. Mbak Lui kasih jawaban my head brown. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ada jawaban yang lain? Yuk. Ada jawaban yang lain? Topi saya bundar. Bundar topi saya. My head around. My head around. Oke. My head. M ya bacanya my ya. Oke, my head round. Jadi ini kan kata sifat ya. Kita ada aturannya ya. Aturannya kalau nulis kalimat subjek itu misalkan apa? Kalau kita kan belajar bahasa Indonesia, subjek, contohnya subjek misalkan apa coba? Saya, kamu itu subjek ya. Ya Mbak ya. Kan kalau kita belajar bahasa Indonesia subjek tambah predikat tambah objek atau keterangan SPOK, ya kan? Jadi yang termasuk subjek itu misalkan itu adalah saya, kamu, terus apa lagi? Apa coba? Dia, terus? Apalagi yang termasuk subjek, Mbak? Ayo, ada nih yang mau jawab. Mbak Sunarti,
Yang termasuk subjek, kalau misalnya kita belajar bahasa Indonesia kan, subjek itu contohnya apa? Yang termasuk dalam golongan subjek ini mana nih? Saya, kamu, dia, kita, Iya bener, saya, kamu, dia, kita, terus mereka. Mbak boleh buat catatan ya, nanti kita waktu pertemuan nanti kita bahas itu ya. Mbak buat catatannya, jangan lupa. Saya, kamu, dia, kita, mereka. Terus ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Mbak Sunarti, Mbak Marsito, Mbak Lui, Mbak Eli, Mbak Weni. Oke. Saya itu I. Kamu bahasa Inggrisnya boleh diketik ya, Mbak ya. Boleh diketik. You, oke. Dia. Yes. Oke. Him. Oke. Ulang, Mbak. Ya. Him. Oh, oke. Him. Itu untuk lelaki ya. Perempuan. ya, her untuk Perempuan. Mbak Eli, ayo Mbak Lui, Mbak Marsito. Kita. We. dia, Ya. Yes, Mbak Lui, oke. We. Mereka. you are, Oke, you are. Oke. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Saya, I, kamu, you, dia, him, her. Kita tadi bacanya I ya, ini ya, seperti yang di atas saya buat ya. Umumnya itu dibaca I, A itu dibaca ya. Kita, we, kan tadi bacanya I ya, jadi we. Mereka, oke, you are. Ada jawaban yang lain? Salah nggak apa-apa ya Mbak ya, kita sama-sama belajar kok, wajar aja. Ada pendapat yang lain nih, Mbak Lui, they. Kita tambahi ya. They itu untuk mereka. They. Yap. Ada pendapat yang lain? Oke ya. Jadi saya benar ya, I. Subjek. Kamu, you. Kalau dia, ini kan him sama her itu untuk kepemilikan atau objek. Bisa ya? Kepemilikan bukan kepemilikan ya. Kalau kepemilikan dia jadi hers, itu tambah s di belakang. Ini untuk objek, him. Untuk subjeknya kita ganti ya, Mbak ya. Itu ganti jadi he ya. Perempuan she. Oke ya Mbak ya. Kalau dia untuk laki-laki he, he, bacanya he. Ya? Ya, subjek. Itu subjek. Misalnya dia laki-laki pergi ke
ke bioskop. Berarti dia laki-laki ini he. Ya. Oh, misalkan saya buat kalimatnya di bawah ya. Misalkan dia laki-laki, di sini laki-laki ya, merujuk pada laki-laki. Laki-laki pergi ke bioskop. Itu ada yang tahu bahasa Inggrisnya jadi apa? Oke. Dia laki-laki tadi HE, bacanya he. Pergi. Boy, go. Ya, go to Bioskop. bioskop. Bioskop, oke. Oke. Ya, jadi kita ganti ya, Mbak ya. Bioskop itu Ya. movie ya. Ya, movie. Dicatat ya, Mbak ya. Itu Mbak Lui kasih jawaban ya. Ya. Nah, Mbak Lui kasih dia he goes to the movies. Itu ada di bagian chat di bawah ya. Nah, jadi untuk di sini he ini kan panjang ya pelajarannya. Oke. Nah, jadi untuk she boleh dicatat ya, she. She itu untuk perempuan. He. It itu untuk benda atau binatang. Ya. Kalau she ini kan subjek untuk menunjukkan pada manusia perempuan, ya. Kalau he, ini ya, he, mana dia ya? Oke. Saya hapus dulu ya Mbak ya, Bang Di ya. Misalkan tadi ini. Nah, kita kelompokkan ya, kita belajar subjek ya. Subjek tadi kan ada she. She ini untuk manusia tapi merujuk pada perempuan. He manusia menunjuk pada laki-laki. Gimana dong kalau kita mau nunjukkan binatang, misalnya kucing, beruang, ayam, atau enggak kita mau nunjuk pada benda, misalnya komputer, pensil, handphone gitu ya. Generalnya, misalnya kita nggak tahu nih, misalnya kan kita ngomong he ini karena kita nggak tahu namanya, siapa dia gitu. Jadi kita umumkan aja, pokoknya semua laki-laki kita bilang he, semua perempuan kita katakan she. Jadi semua benda atau binatang itu kita katakan it, ya. Ini untuk benda, ya. Oke? Jadi she, he, it. Udah dicatat Mbak? Aduh, ini sekali hapus ya. Jadi she,
he, it. Jika ditambah dengan kata kerja itu bahasa Inggrisnya verb, dia ada penambahan s atau es di belakang katanya tadi gitu. Jadi ini kan tadi contohnya go, itu ditambah s atau es ya. Biasanya kapan ya kita tambahkan dia s? Kapan kita tambahkan di belakang katanya itu jadi es? Umumnya ditambahi dengan kata es jika kan itu ada satu lagi ada es di belakangnya ya, ditambahin ya. Ini s, sorry, ya, ada s atau es. Umumnya ditambahi s jika dia huruf mati. Huruf mati bahasa Inggrisnya vowel apa ya? Ini huruf, tahu maksudnya huruf mati ya Mbak ya? Tahu maksudnya huruf mati Mbak? Nah, huruf ini F-nya, R-nya terapkan. Nah, huruf mati maksudnya dia kalau kita kan huruf hidup itu A, I, U, E, O, ya kan? Huruf vokal A, I, U, E, O. Itu huruf hidup ya. Bisa kita ngomong Indo apa? Huruf vokal ya. Jadi kalau huruf mati itu pokoknya selain A, I, U, E, O. Tapi ini bukan di belakang hurufnya, bukan maksudnya harus A, I, U, E, O, bukan. Tapi kalau kita membacanya, bunyi belakangnya terakhir itu harus A, I, U, E, atau O. Misalnya ini kan dia go. Kalau go berarti huruf yang terakhir kedengaran itu huruf O ya. Go kan huruf O yang terakhir kedengaran, itu maksudnya ya saat kita mengucapkannya, bukan waktu penulisannya huruf O. Waktu nulisnya huruf belakangnya kan huruf O, jadi harus tambah es, bukan ya. Tapi saat kita melafalkannya itu yang diperhatikan. Misalkan dia apa ya, tadi apa lagi ya, ini jadi go, he goes jadinya ya. Nah, saya kuningkan ya. He ini ya, go jadi goes.
He goes ya. Go ini kita perbaiki jadi goes, ditambahi es-nya di belakang, goes. Go itu kata kerja ya. Kata kerja itu maksudnya apa? Aktif, melakukan sesuatu tindakan, gitu ya. Jadi, Lakukan. iya. Kayak misalnya kita kan membeli, kita kan aktif melakukan. Predikat, kan kalau kita predikatnya, ini kan sekarang he itu subjek. Kalau bahasa Indonesia lah kita bicara ya, he subjek. He, maksudnya dia laki-laki itu subjek. Pergi, itu kan kata kerja ya, predikat kan. Ke bioskop, nama tempat, keterangan, ya. Jadi subjeknya apa? Dia laki-laki. Di bahasa Inggris kan dia he. Predikatnya apa? Pergi. Di bahasa Inggris kan jadi go. Cuma ada peraturan kalau bahasa Inggris. Peraturannya jika subjeknya she, he, ini ya, jika subjeknya itu she, he atau it, dia predikatnya merupakan kata kerja, melakukan suatu kegiatan, misalnya membeli, belajar, berjalan, melihat, mengintip. Kata kerja kan, melakukan sebuah tindakan aktif gitu. Dia ditambahi dengan s atau es. Gimana dengan tadi ada we, I itu saya ya. Kita buat deh. Gimana dengan I, saya, you, kamu, we, kita, atau they, mereka. Jadi untuk I, you, we, they itu kalau diikuti dengan kata kerja, dia nggak ditambahi dengan s atau es. Jadi misalkan mereka pergi ke bioskop, itu langsung mereka kan tadi apa ya? Mereka kan they, berarti they go ya. Misalkan itu mereka pergi ke bioskop. Jadinya mereka tadi they, kata kerjanya pergi kan, bahasa Inggrisnya go. To a movie. Jadi nanti ya kita belajar kapan kita gunakan a itu ya, huruf ini ya, a itu kapan kita gunakan kapan kita gunakan the ya. Jadi itu beda. Dan D tadi Mbak Lui tadi bilang the movies ya, itu ada penempatannya kapan kita buat jadi a movie atau the movie ya. Pelajaran berikutnya ya. Nah jadi they go to a movie. Beda kalau dia she, he, it, itu harus tambah s atau es ya. Jadi kalau she misalnya dia perempuan pergi ke bioskop, she go nya kan tambah es ya, huruf hidup, goes to
a movie. Jadi kita katakan dia a movie kalau kita nggak tahu umum dia mau movie apa aja gitu. Maksudnya mau bioskop mana aja terserah gitu. Tapi kalau kita katakan dia the, itu kalau kita sudah tahu dia itu mau pergi ke misalnya bioskop 88 gitu. Yang lagi ngomong ini tahu. Misalnya kita kan, misalnya kawan kita, oh iya misalnya kawan kita ini kita udah tahu mau perginya itu ke bioskop 88 gitu. Jadi kita bisa ungkapkan kemana kawan-kawanmu tadi gitu. Misalnya ada orang nanya, kita jawab mereka pergi ke bioskop 88, tapi kita nggak katakan bioskop 88 nya gitu. Kita bilang they go to the movie. Dan orang yang kita ungkapkan itu the movie itu tahu juga kalau kawan-kawan kita itu tujuannya mau ke bioskop 88 gitu ya. Itu kalau ucapkan the. Tapi kalau umum, misalnya kawan kita pun nggak tahu kalau kawan kita itu mau pergi ke bioskop 88 itu kan, mau umum aja. Kayaknya orang yang mau pergi ke bioskop lah, terserah mau bioskop yang mana aja gitu, penting ke bioskop. Kita bilang a movie ya. Jadi they go to a movie. Oke? Ngerti ya Mbak ya? Sip. Nah, gimana dengan topi saya bundar tadi yang di atas tadi? Nah, kalau bundar ini kan bukan kata kerja ya. Ini kan bentuknya bundar. Bukan kata kerja ya Mbak ya. Jadi itu kata apa itu? Bundar ini kata apa ini sekarang ini? Oke, kata benda. Nah, jadi untuk yang bukan kata kerja, verb itu kata kerja ya. Misalkan dia bukan kata kerja, topi saya bundar. Kata benda, berarti subjek S ya, saya tulis, tambah predikatnya itu dia bukan kata kerja, P itu predikat maksudnya ya. Misalnya predikatnya itu kata benda, noun. Berarti subjeknya, rumusnya ya, formulanya itu kita buat formula. Itu artinya rumusnya gitu ya, aturannya. Rumus atau aturan. Formulanya jadi subjek ditambah dengan is. Boleh is atau am atau are ya. Jadi kapan kita gunakan is, kapan kita gunakan am, kapan kita gunakan are? Kapan ayo? Is, am, are. Ayo kapan? Ayo Mbak, ada yang tahu? Misalnya dia cantik, dia perempuan, she. Biasanya kan kalau kita dengar lagu apa ya, Mbak suka dengar lagu nggak sih? Dengar lagu bahasa Inggris. Ada yang suka nggak dengar lagu bahasa Inggris? Atau sukanya dengar dangdut doang? Dengar Indo, lagu galau. Saya juga suka loh dengar dangdut. Ada nggak yang suka dengar lagu bahasa Inggris Mbak? Oh, biasa itu kalau angkatan saya dulu siapa ya, Westlife. Kan itu dulu zamannya enak tuh Westlife. Apa ya, Boyzone. Lagu apa lagi ya? Yang Titanic itu. My Heart Go On. Celine Dion. Oh, kira-kira ada nggak ya bilang? Hah? Oh, misalnya kan di film-film kan, itu kan laki-laki yang agak-agak genit tuh ngomongnya. Misalnya, kamu cantik katanya kayak gitu. Ih, kamu cantik katanya. Kamu berarti you ya.
Oh, ini kan kata-kata umum. Ini pasti nih Mbak, ini pasti tahu ini. Apalagi banyak laki-laki yang gombalin. Tapi sok keren gitu pakai bahasa Inggris. Gimana tuh Mbak? Udah kalau bilang ih kamu cantik ya gitu pakai bahasa Inggris, biasanya dia ngomong apa tuh? Coba. You is beautiful. Oh, coba ketik Mbak. Ini banyak mau ngetik nih. Mbak Marsito, Mbak Weni, Mbak Eli. Ayo Mbak Nur. Mbak Lui. Oh, ini Mas Hasan. Oh, Mas Hasan. Oke. Gimana ayo? You is beautiful. Oke, kita simpan ya. You is beautiful. Oh iya. Malah Mas. Gimana? Ada pendapat lain? Ayo Mbak Lui. Oke, you are beautiful. Oke, you are beautiful. Oh, ada dua versi nih. You so beautiful. Oke. Mbak Weni. You so beautiful. Kan itu ada lagunya sih Mbak. Aduh, lagu Cherry Bell. Ada yang tahu nggak Mbak lagu Cherry Bell? Kan gimana sih Mbak ini? Cherry Bell. Nggak tahu. Kalau Cherry Bell. Nggak ada yang tahu ya, satupun nggak ada yang tahu. Yang kau bisa membuat mereka istimewa. Na. You titik beautiful, kan dia bilang gitu. You are beautiful. Ha, you are beautiful, kan gitu katanya. Benar nggak Mbak? Iya, you are ya. Kok bisa sih jadinya you are kan gitu? Kenapa sih nggak you is atau you am beautiful? Kenapa coba? Karena ada aturannya ya. Nah, gimana? Kok kadang-kadang ada yang is, kadang-kadang ada are, kadang-kadang ada am. Bacanya are. Ya Mbak ya? Are. Are. Mungkin lebih dari satu orang. Nah, ini ya peraturannya ya, kita buat ya. Peraturan. Formula. Formula. Mbak boleh latihan juga ya cara mengucapkannya ya. Formula. Subjek tambah, kan beautiful itu cantik. Cantik itu kan kata sifat ya. Kata sifat itu adjektif. Biasanya disingkat gini ya. Biasanya ditulis ADJ gitu. Adjektif ya. Misalkan subjeknya itu merupakan kata sifat. Penting dia bukan kata kerja lah, mau kata sifat, mau kata benda noun gitu ya. Mau apalagi ya, tempat, place. Untuk subjek tadi kan kita udah bagi ya, she untuk perempuan, he untuk lelaki, it untuk kata benda. Kita juga bagi dia I. Ada you, kamu, we, kita, they, mereka. Mbak, boleh latihan ya di sana.
Coba bilang cepat-cepat. She, he, it. She, he, it. Are you with they? Are you with they? Ya, ya. Cepat tuh. She, he, it. Are you with they? Dia yang ingat itu she, he, it. She, he, it. Karena she, he, it ini dia sama, maksudnya dia rumusnya selalu sama, itu gandengan. She, he, it. Are you with they? Coba Mbak Masito. Coba Mbak Masito hidupin ininya. Apa ya? Mikrofonnya. Coba Mbak, latihan ya. She, he, it. Are you with they? Are you with they? Oke, good. Coba Mbak Weni. She, he, it. Are you with they? Oke. Mbak Lui. Mbak Lui. She, it. Are you with they? Good. Mbak Nur. Mbak Nur. Mbak Eli. Ayo Mbak Eli. She, he, it. Are you with they? Oke. Jadi untuk she, he, it di jalan. Nggak tahu gue. Oke, kali saya ya. Oke. Nah, jadi untuk itu suaranya berisik banget ya Mbak ya. Suaranya berisik banget Mbak. Kayaknya itu komputer saya deh Mbak. Soalnya kan yang hidupin mikroskop cuma Mbak Weni sama saya. Saya kecilin ya. Oke. She, he, it. Kalau she, he, it itu dia jadi gandengannya itu is. Ya. Is. Untuk I gandengannya am. You with they gandengannya apa dong sisanya? Tunggu ya, mikrofon saya matikan ya. Cuk. Ini udah bagus? Suara saya udah bagus, nggak ada suara ini lagi kayak di kendaraan gitu? Coba ketik Mbak. Soalnya saya udah matikan speakernya, jadi saya cuma hidup mikrofon doang, jadi nggak dengar suara Mbak. Halo Mbak. Sudah ya? Ya berarti itu dari saya tadi suaranya berarti. You with they gandengannya berarti are ya. Are. Oke? Makanya tadi dia kan you, jadinya you are. Di sini you are gitu ya. Karena you with they gandengannya itu are. Oke. Jadi untuk I gandengannya am. She, he, it gandengannya is. Jadi kalau dikatakan dia perempuan cantik, berarti ditulis bahasa Inggrisnya itu dia perempuan she.
beautiful, gitu ya. She is beautiful. Atau kalau pintar itu berarti bahasa Inggrisnya apa dong? Smart. Berarti she is smart. Atau dia itu apa ya? Rajin, clever. Berarti bahasa Inggrisnya dia rajin. Misalnya dia rajin mencuci piring. Coba, dia rajin mencuci. Clever itu pintar juga ya Mbak ya. Sorry, saya salah nih. Rajin itu diligent. Misalnya dia rajin mencuci piring. Lalu gimana tuh bahasa Inggrisnya Mbak? Dia, misalnya dia perempuan. Laki-laki deh, emangnya perempuan doang nyuci piring? Laki-laki deh. He rajin, diligent, mencuci, wash. Bacanya wash ya. Makanya kan kalau misalnya kita di doorstep mencuci kendaraan tuh biasanya kan dibuat situ wash car itu mobil, cuci mobil, wash car gitu ya. Wash itu mencuci, artinya mencuci piring. Plate, washing. Itu ada lagi rumusnya ya. Kenapa sih harus jadi washing? Besok-besok deh saya ajarin ya. Berarti karena di sini diligent ini kata sifat bukan kata kerja, jadi harus ditambahi is, am atau are. Jadi he tadi gandengannya she, he, it, is ya. Jadi he is diligent washing plate. Oke ya. Aduh hai. Nah, kita lanjutkan ke nanti saya ulang kalau kita ada temu-temu ya Mbak ya. Oke. Nah, ini satu-satu ya. Ini ada beberapa kata. Gimana cara membacanya? Nanti saya perjelas nih tulisannya. Tadi Mbak bilang kurang jelas ya tulisannya. Saya ketik deh ya. Ini urutannya kalau di online ada Mbak Lui, Mbak Weni, Mbak Masito, Mbak Nur, Mbak Lui lagi, Mbak Eli. Berarti kita mulai dari atas ya. Dari Mbak Lui ya. Ini cara bacanya aja Mbak ya. Coba ini tulisan berikutnya ARM. Bacanya apa? Bacanya arm. Oke, good. Arm ya. GOT. Mbak Weni bacanya? Good. Yes. Oh, arm tadi bahasa Indonesianya apa? Lengan. Ya. Got. Mendapat, memperoleh. Ya. SAW, melihat.
Bacanya gimana Mbak Masito? Mbak Masito, bacanya gimana? SAW. Melihat. Ya benar, so. Jangan takut ya Mbak ya, biasa salah ya. Namanya belajar juga ya, nggak apa-apa. PUT, put, aduh saya jawab lagi. Oke, PUT itu dia meletakkan ya. Bacanya put. TOO juga. Saya juga mencintai kamu. I love you. TOO. Bacanya apa Mbak Nur? Oke, Mbak Nur lagi mandi. Mbak Eli. Lagi bikin puisi Mbak Eli. Oke, Mbak Masito. Mbak Masito, ayo gimana? TOO. Saya ada ketikan TOO. Kelihatan, Mbak? Enggak keluar. Oh iya. Oke, saya hapus ya. Saya Udah hilang lagi. Iya, saya ketik lagi ya. TOO. Bacanya tuh ya. I love you too kan katanya kan. Good night. Good night too gitu. Tuh itu artinya juga. Ya sama-sama deh kayak gitu. Lagi CUP. Artinya cangkir. CUP. Bacanya apa Mbak Wen? Cup. Oke ya. Ini apa lagi? FUR. Bagian siapa lagi ya? Mbak Lui. Apa itu? S apa F sih? FUR. Belum keluar. Oh belum ya? FUR. Udah. Ya artinya pokoknya ada bulu binatangnya deh. Pakaian ada bulu-bulu binatang gitu. Artinya bulu binatang. FUR. Mbak Lui. Oke. For. Dia kayak AAE. For. AE. AE-nya gandengan gitu kayak apa gimana ya? Overlapping gitu. Var gitu. Var. Ya. Lanjut Mbak Masito. AGO. Artinya masa lampau. Yang lalu gitu. 2 tahun yang lalu. Ya, ago. Oke, good. Lanjut Mbak Wen. PAY. Artinya ya, pay, oke. Mengembalikan ya. Misalnya kita beli sesuatu. Pay money. Terus FIVE. Artinya angka 5. Mbak Sunarti yang baru datang. Halo. Mbak Lui. Angka 5. 5. Oke ya. HOME. Rumah. Mbak Masito bacanya? Ya.
N-O-W, sekarang. Bacanya gimana Mbak Wen? Now. 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 Ya, benar ya. J-O-I-N, bergabung. Bacanya gimana Mbak Lui? Join. Ya, join. Join. Cepet ya, join kan ya. Join. 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 Join ya, join. N-E-A-R, artinya dekat. Di dekat, di Near. near ya, near. Ya, Sekitar. ya. Ya, pokoknya di sekitar, di dekat-dekat gitu. Mau pergi kemana? Dekat-dekat sini, di dekat kok, di sekitar itu, gitu-gitu ya artinya ya. H-A-I-R, rambut. Bacanya apa Mbak? Siapa lagi ya? Mbak Lui ya? Hair. Ya, H-A-I-R, artinya rambut. Bacanya hair ya. Hair. Mbak Masito, pure, artinya jernih. Pure. 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 Oke. Lanjut. Mbak Wen, P-E-N, pena. Mbak Wen? Oke, pen. B-A-D, buruk, jahat. Bacanya gimana Mbak Sunarti? Hah? Oke, bad. Oh iya ya. Sorry. T-E-A, teh. Bacanya gimana? T. Oke. Udah ngerti lah ini ya. D-I-D, artinya melakukan, tapi ya kemarin dilakukannya gitu. Mbak Masito gimana? Did. Oke, lanjut. Kucing, C-A-T. Bacanya gimana Mbak Lui? Cat. Indagu, C-H-I-N. Bacanya Mbak Wen? C-H-I-N. Bacanya? Ya, chin. J, ada J-nya ya. Chin. Bukan CH, bukan CH ya, bukan chin, bukan ya. Ada J-nya. Chin. J-U-N-E, Juni. Mbak Lui? June. Oke, good ya. F-A-L-L, Mbak Masito, jatuh. Mbak Masito. Oke, Mbak Lui. F-A-L-L, jatuh. Fall. Ya, fall ya. Falling in love, jatuh cinta.
I'm falling in love gitu kan, lagunya kan ada kan. Besok-besok kita nyanyi ya, nyanyi bahasa Inggris ya, mana tahu bisa ingat. FAN, mobil, tapi mobil dalam kriteria yang lain gitu, karena mobil beda-beda kriterianya. VAN bacanya apa tuh Mbak Wen? Mbak Wen? Ya, van ya. THEN. Kemudian selanjutnya bacanya apa tuh Mbak Masito? THEN. Hah? Oh, Mbak Eli suaranya mantul ya, sorry. Oke, THN then. Dia lidahnya lengket di gigi. Terus itu kalau kita ngapain kertas, kertasnya bisa berangin gitu. Then, ya. SO begitu. Juga. Suaranya masih mantul ya Mbak ya? So ya. Kebun binatang, ZOO. Coba Mbak Wen. Ya. Zoo ya. Oke. Nah, jadi suaranya putus-putus ya Mbak ya. Oke. Nah. Oke. Oke. Hari ini kita sampai jam 10:30 ya Mbak ya. Kenapa Mbak? Iya. Jadi hari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Cara ini kan pronunciation. Bacanya pronunciation. Artinya itu cara mengucapkan. Nah, nanti setelah ini, Mbak Eli nggak ada suaranya, waduh. Halo Mbak. Hari ini dengar ya Mbak ya? Ya, oke. Hari ini kita kan sampai jam 10.30 ya. Jadi selesai sampai di sini dulu. Nah, hari ini kita pelajarannya membahas mengenai gimana cara mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Pronunciation. Itu ya. Yang di atas ya, pronunciation. Nah, nanti setelah ini saya akan kirim tugas ya. Jadi tugasnya itu nggak bisa dengar. Wah. Tunggu ya. Halo Mbak. Masih nggak bisa dengar?
Suara saya masih putus-putus, Mbak. Bu Gulu. Suara saya masih putus-putus atau udah oke? Putus, oke. Saya ketik ya.